Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. It's too late. You're in the dark side. Don't make a move for the Hai Tiga Rans, aku mau cerita. Aku lahir di Jakarta Selatan dan sempat dibesarkan di sana hingga aku berusia 2 tahun. Ini adalah pengalaman yang diceritakan bapakku selama dia bekerja di sana. Saat kejadian ini terjadi 20 tahun lalu, aku masih kecil. Dulu bapakku tinggal di perumahan di Jakarta Selatan. Perumahan ini milik perusahaan di mana waktu itu bapak saya kerja. Dulu ekonomi kami belum baik, jadi kami waktu itu beruntung sekali bapakku menang undian di kantor dan akhirnya dikasih tinggal di sini. Kompleks ini posisi pintu masuknya bersinggungan langsung dengan jalan raya, sedangkan pintu keluarnya bersinggungan dengan jalan tikus yang sering dilewatin angkot atau taksi atau ojek sebagai jalan untuk menghindari macet. Kejadian ini waktu itu malam hari. Rumah kami posisinya paling dekat dengan pintu keluar. Tiba-tiba sekitar pukul 10 malam, ada orang gedor-gedor pagar rumah kami. Kondisi orang ini sedang panik. Dia gedor-gedor terus sambil memberi salam, sambil istighfar. Bapakku keluar rumah dan bertanya ke orang ini, "Ada apa, Pak?" Setelah melihat dengan jelas, ternyata orang ini seorang pria. Kira-kira usianya sama dengan bapakku waktu itu. Pakai seragam supir taksi. "Tolong, Pak, itu ada yang nyangkut." Orang itu terus menunjuk ke pintu keluar kompleks, seakan mengarahkan bahwa kejadiannya di situ. Bapakku langsung mikir, wah, ini pasti kecelakaan. Untung pada waktu itu ada tetangga lain yang dengar gedoran pagar rumah kami. Bapakku dan satu tetangga ini segera mengikuti supir itu keluar pagar kompleks. Mereka jalan sekitar 10 meter di jalan tikus, dan di situ baru terlihat mobil taksi milik bapak supir ini diparkir di pinggir jalan dekat tiang listrik, persis di depan kuburan. Tidak ada kecelakaan atau apapun yang sebelumnya sempat dibayangkan bapakku. Tapi melihat pemandangan ini, si bapak supir ini justru semakin panik dan istighfar lebih kencang. "Astagfirullahaladzim, innalillahi," sambil terus-menerus nunjuk ke tiang listrik yang ada di pinggir jalan depan kuburan itu. Setelah bapak supir itu mulai tenang, beliau akhirnya cerita. Dia mengut penumpang di pinggir jalan, tidak jauh dari sini. Dari suaranya sih, penumpangnya perempuan. Begitu penumpangnya masuk, si supir ini langsung perasaannya gak enak dan entah kenapa gak bisa dan gak berani menoleh ke belakang. Saat ditanya tujuannya kemana, penumpang ini cuma ngomong, "Jalan lurus aja, Pak." Dan ini satu-satunya ucapan yang penumpang ini katakan. Baru dari situ si supir tahu ini suara perempuan. Akhirnya supir ini ngikutin perintah jalan lurus dan lewat di depan kuburan ini. Si penumpang perempuan ini bilang, "Berhenti pinggir sini, Pak." Si perempuan ini turun tanpa bayar. Si supirnya kira si perempuan ini mau turun dulu, baru bayar lewat jendela supir. Ternyata si perempuan ini jalan ke samping jendela supir, terus begitu aja melayang ke atas tiang listrik. Si supir langsung turun dari mobil. Dia lihat di perempuan ini nyangkut di atas tiang listrik dan langsung kabur. Sampai sekarang ibuku juga masih ingat raut wajah si supir itu ketika bapakku ngundang dia untuk masuk ke dalam rumah. Sejak itu juga ibuku langsung minta pindah rumah. Akhirnya kami tinggal di Tangerang setelah itu. Semoga kejadian ini gak lagi terjadi kepada siapapun.
Untung sekarang udah taksi online. Andai dia tahu taksi online pun gak hanya taksi tapi kayak Gokar, Gojek, Grabcar segala macam, itu mereka juga bukan merasakan ya, pasti mengalami hal ini, apalagi kalau mereka nariknya tuh malam-malam jam 12 ke atas. Itu kemungkinan besar dapat penumpang gaib ya, penumpang horor itu pasti ada, pasti dapet, nggak dikit, banyak coy, asal kalian tahu aja, banyak banget. Gue pernah tuh dapet waktu itu pas banget gue abis dari South Quarter nggak salah tuh, nganterin teman gue belanja. Oke, kita pulang tuh naik gokar. Nah tuh supirnya tuh kayak cerita gitu ke gue, sempat kita kan lewatin Cilandak, yang flyover Cilandak tuh Antasari. Dicerita, bukan di situ, sorry, di Cilandak yang mau ke arah Jalan Paso tuh, dia ngomong, Mbak, dulu saya tuh pernah ngambil di sini katanya. Padahal di aplikasi itu masuk, tapi nggak ada namanya, kayak cuman titik lokasi doang, dibilang gitu. Terus saya ambil tuh Mbak, perempuan Mbak, tapi dia diem aja katanya, nggak ada reaksi muka ekspresi apapun di mukanya. Jadi saya bawa aja, saya sampai rumahnya udah nggak ada orangnya katanya gitu. Kan gue merinding loh cerita ini sebenarnya. Karena kan memang di jam-jam itu memang jamnya mereka, gantian sama kita kan. Jadi memang jam-jam segitu ya kawan-kawan, teman-teman, itu mereka aktif. Beda halnya dengan orang yang suka nyantet, bukan santet. Orang yang ngirim nyantet itu biasanya mereka ngirimnya itu kalau yang levelnya kuat ya, itu pasti asar. Karena kalian perhatiin deh, pasti kalau udah jam 3, jam 4, jam 5 tuh kalian tuh badan lagi lemah-lemahnya gak sih? Maksudnya lemah tuh kayak lagi ngantuk, lemes segala macem. Nah itu yang dihantam. Kalau malam itu katanya ya, itu kekuatannya masih yang cupu-cupu lah kalau ngirimnya malam. Tuh beda ya. Jadi mungkin para driver, entah driver taksi, gokar, atau ojol-ojol lainnya yang punya cerita horor, pengalaman horor, boleh banget share ke kami, bisa dari Twitter, YouTube, atau link-link yang sudah kami sediakan di profil kami ya. Oke, sampai sini ceritanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat merinding. Kali ini aku mau cerita soal pengalaman aku waktu ngekos dulu. Perkenalkan, aku seorang mahasiswa di salah satu kota di Jawa Tengah yang sering dipanggil dengan Ayu oleh teman-temanku. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalamanku semasa tinggal di kos yang kutempati selama 1 tahun. Awal mulanya, aku memilih kos tersebut atas dasar saran dari ibu-ibu calo kos. Emang dari awal kesalahanku sih menggunakan jasa calo ya. Gimana lagi, namanya mahasiswa baru yang sedang mencari tempat kos di kota lain. Solusi pertama saat itu, aku butuh calo untuk mencari kos. Ya, pikirku pada saat itu ada 2 opsi yang harus kutentukan ketika mencari kos. Yang pertama, bagi mahasiswa baru pasti mencari kos memilih yang paling dekat dengan kampus. Dan yang kedua, dekat dengan tempat makan, supermarket, dan pastinya murah di kantong. Setelah mendapatkan kos, pastikan sebagai penghuni baru berharap kos yang ditempati jauh dari kata angker ya.
Mungkin saat itu tidak beruntung kali ya aku dapat kos. Namanya juga orang awam yang baru merantau di kota orang. Pasti tidak tahu asal mula bangunan itu berdiri. Siapa saja yang sudah menempatinya, dan kondisi kos yang sebenarnya. Mau menginformasikan nih, bahwa kebanyakan kos di dekat kampusku, biaya sewanya hanya bisa 1 tahun. Taulah ya, kalau ngekos 1 tahun dan harus dibayar full di depan, akibatnya kalau mau pindah juga eman-eman duitnya. Terpaksa aku harus betah-betahin tinggal di situ. Hari pertama aku menempati kosku hanya berisi sekitar 10 orang, padahal jumlah kamarnya 20. Lantai bawah ada 10 kamar dan lantai atas 10 kamar. Cuma yang di lantai 2 hanya ditempati 2 orang. Padahal saat aku survei, pemilik kos bilang kalau kosnya sudah penuh. Ternyata itu cuma strategi mereka saja. Terpaksa aku mendapatkan posisi kamarku ini paling pojok bawah tangga dan gak ada udara yang masuk sama sekali. Jadi kalian bisa ngerti lah ya kondisinya kayak gimana. Lembab dan pengap kalau gak nyalakan kipas angin. Minggu pertama masih baik-baik saja kondisi kos. Dan awal-awal aku jarang sekali di kos. Waktu yang paling lama paling cuma numpang tidur aja. Selebihnya aku masih suka berkunjung ke beberapa kos teman-temanku SMA. Ya tau lah ya, masih belum terbiasa di kos sendiri. Makanya mending explore kos-kos yang lainnya. Nah, masuk minggu kedua, mulai terjadi hal di luar nalar. Contohnya, benda-benda yang berpindah posisi, yang awalnya ada di sebelahku, tiba-tiba bisa di atas meja. Itu kejadian yang menurutku masih belum ada apa-apanya dibandingkan minggu-minggu berikutnya. Sebulan kemudian, para penghuni lain mulai menunjukkan jati diri mereka sebagai penghuni di situ. Kejadian yang paling dan masih membekas di dalam pikiranku, yaitu mereka suka sekali menggeliti kakiku ketika aku mulai tidur. Gak hanya pada malam hari, bahkan siang hari pun, mereka juga melakukan hal yang sama padaku. Semenjak kejadian itu, aku nyeletuk pada mereka, kalau mau tenang dan gak mau diganggu balik, tolong jangan ganggu aku. Setelah aku nyeletuk itu, mereka berhenti. Kupikir setelah itu gak bakal diganggu, tapi tebakanku salah. Mereka kembali mengusili aku lagi dan lagi, bahkan hampir setiap hari. 2 bulan berikutnya gak ada hujan, gak ada petir. Ada satu keluarga yang tinggal di depan kamar kosku. Kukira mereka cuma sebentar, ternyata dugaanku salah. Mereka tinggal hampir 1 tahun lamanya. Kupikir lagi dengan datangnya mereka, situasinya tuh bakal lebih membaik gitulah. Malah kebalikannya, aku malah makin jadi sering gelisah, yang harusnya jadi tenang, malah para penghuni mulai menunjukkan jati diri mereka. Aku sering ketindihan, benda-benda berpindah tempat sendiri, ada penampakan dari penghuni bangsa lain, itu pun terdiri dari seorang laki-laki yang memakai setelan jas, anak kecil yang ada di atas meja belajar, dan Mbak Kunti yang di atas lemari. Dan kalian tahu apa yang paling aneh? Itu ketika mereka semua pernah muncul di mimpiku dengan ekspresi yang marah. Aku pun bertanya, apakah mereka marah denganku karena tempat tinggalnya ku tempati? Atau apakah aku mengganggu mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di dalam benakku. Ternyata tidak hanya di dalam kamar kosku aja di mana mereka melakukan teror yang menimpaku. Pernah suatu malam, aku sedang mencuci baju nih, karena stok bajuku di lemari sudah mulai habis. Terpaksa kan aku harus mencuci malam-malam. Nah, kukira malam itu akan baik-baik saja. Tempat jemur bajuku kan di bagian atas yang posisinya terbuka dan tidak ada kanopi ya. Jadi kalian tahu lah kalau hujan. Apalagi seorang mahasiswa ketika sedang kuliah, dan jemuran belum diambil, ya pasti sia-sia nyucinya. Kembali lagi ketika aku ngejemur baju di atas. Tiba-tiba tuh aku ngelihat sosok hitam besar yang sedang melihatku juga. Awalnya aku terdiam beberapa detik untuk berpikir, mau lanjut menjemur baju atau enggak. Kalau enggak kujemur malam ini, besok aku pakai baju apa? Mau gak mau kucepatkan jemur bajuku, setelah itu langsung buru-buru masuk kamar. Setelah beberapa kejadian yang aku alami, aku ingin pindah kamar kos di lantai 2.
berharap sih tidak akan diganggu lagi. Tapi ternyata firasatku salah lagi. Setelah ditunjukkan kamar di lantai 2 oleh pak kosku, aku jadi ingin menarik diri untuk pindah kamar karena suasananya lebih parah dari kamar kosku sebelumnya. Hampir setahun aku bertahan di kosku ini. Aku pun memutuskan untuk keluar dan mencari kos lainnya yang hitungannya masih dekat dengan kampusku. Setelah mempertimbangkan beberapa kos, akhirnya aku memilih kos yang baru atas saran temanku yang fasilitasnya lebih baik dan harganya setara, yang tidak didiami satu keluarga dan pastinya khusus kos cewek. Semenjak keluar kos dari kos lama, aku coba menghubungi beberapa rekan kosku yang lama untuk sekedar tanya-tanya apakah mereka mau lanjut atau enggak, dan seluruhnya memutuskan untuk pindah kos. Aku jujur nggak tahu semestinya apa yang memutuskan mereka untuk pindah. Apakah mereka juga merasakan yang sama denganku? Atau ada suatu hal lain? Aku pun gak sempat menanyakan hal itu kepada mereka, karena masih terbayang-bayang teror yang menimpaku yang kualami hampir 1 tahun. Selama kejadian yang menimpaku, kali ini aku mendapatkan banyak sekali pembelajaran untuk lebih selektif lagi perihal mencari tempat kos. Walaupun hanya sementara, yang paling penting mental dan kewarasan masih tetap sehat. Tidak hanya memikirkan biaya sewanya aja, melainkan juga jarak lokasi, kondisi kos, penghuni kos yang kalian temui ketika survei kos, dan tak lupa membaca karakter bapak atau ibu kos. Sedikit pesan buat kalian, terutama para mahasiswa yang sedang mencari tempat kos dan para pekerja yang sedang merantau di kota besar. Tolong kalian benar-benar mengamati kondisi kos yang akan kalian tempati. Bisa juga minta saran dari warga sekitar kos. Dengan kalian melakukan hal itu, ya harapannya kalian bisa mendapatkan tempat kos yang nyaman, aman, penghuni kos yang ramah, dan setidaknya terhindar dari para penghuni lain dari dunia lain.